Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Saya ini Menko, kekuasaan saya besar dan kalian mau apa? Ini bukan bercanda. Saya mau bertanya kepada pakar hukum pidana, khususnya pakar pidana Undang-Undang ITE, sekaligus bertanya kepada para pakar politik dan demokrasi, juga para pakar kebebasan berbicara, dan yang ingin saya tanyakan begini. Saya duduk sebagai Menko yang memegang kekuasaan sangat besar, dan saya juga punya bisnis yang menggurita. Saya mengurusi semua hal, apa saja yang muncul, Presiden selalu menghubungi saya dan meminta pendapat saya. Apa yang saya katakan selalu diterima oleh Presiden. Sering juga saya sendiri yang membisikkan sebagai banyak masalah dan juga solusi kepada Presiden, dan Presiden pun selalu setuju. Publik sudah sangat muak dengan kelakuan saya. Bahkan banyak yang jijik melihat saya dan cara-cara saya mengendalikan pemerintahan. Cukup banyak pula yang mengatakan bahwa Presiden adalah boneka saya. Sayalah Presiden yang sesungguhnya. Terserah saja. Nah, sebelum pertanyaan itu saya tuliskan, ada baiknya saya akui terus terang peranan saya sebagai menteri yang memiliki kekuasaan besar. Saya akui bahwa saya memang diberi wewenang eksekutif yang tidak pernah ada dalam sejarah kabinet dimanapun di dunia ini. Kekuasaan yang saya pegang itu boleh dikatakan tanpa batas sektoral, plus tanpa ada etika ministerial. Pokoknya, semua saya campuri. Semua saya yang atur, semua menteri bisa saya kendalikan. Menteri bidang apa saja, saking besarnya kekuasaan yang diberikan Presiden kepada saya bisa membungkam menteri apa saja. Sebaliknya, saya tidak bisa dilawan oleh menteri manapun juga. Mereka semua harus patuh pada saya. Resminya, saya dulu mengurusi masalah ombak laut saja, tapi saya berhasil meyakinkan Presiden bahwa masalah investasi pun juga harus saya yang urus. Siapa saja yang mau bawa modal ke sini harus lewat saya. Yang saya utamakan adalah modal dari China. Sekarang ini apa saja yang mau dibangun harus diserahkan pada China. Pemerintah juga banyak ngutang ke sana. Pokoknya saya arahkan Presiden untuk memperkuat kehadiran China di sini. Tidak hanya duit China yang dimasukkan ke sini, orang-orang mereka pun dibawa untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh mereka. Kebetulan China itu membuat syarat bahwa semua proyek yang mereka biayai harus ditangani sendiri oleh mereka. Saya sebagai Menko mengikuti apa saja yang mereka inginkan. Bahkan saya bantu mereka dengan kekuasaan besar yang saya miliki. Kalau misalnya ada instansi yang mencoba-coba menjalankan aturan izin masuk dan izin tinggal terhadap orang-orang China, saya langsung turun tangan. Semua beres. Mereka bisa masuk dan bekerja, semua pejabat lain diam, tak berani melawan saya. Lantas, apakah saya dapat untung pribadi dari semua ini? Nah, soal ini kan tidak ada bukti. Orang di luar sana banyak yang bilang saya dapat komisi lah, free proyek lah, hadiah lah, dan lain sebagainya. Tapi bisakah mereka buktikan itu? Kalau saya lihat mereka tidak bisa. Itulah sebabnya saya ancam orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja. Saya tersinggung. Dari mana mereka tahu bahwa saya mendapatkan keuntungan pribadi? Silakan coba mereka buktikan. Kalau tempo hari ada laporan utama sebuah majalah bergengsi yang menguraikan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan saya memainkan pajak ekspor-impor, memang tidak saya layani. Saya diam saja. Kalian bisa menerka-nerka bahwa kediaman saya itu pertanda isi laporan majalah itu benar. Terserah kalian sajalah. Oke, kembali ke pertanyaan yang belum saya tuliskan di sini. Saya mau bertanya pada para pakar hukum pidana. Apakah labelisasi bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja adalah ucapan kebencian dan penghinaan? Bagi saya itu penghinaan, karena itu saya mengultimatum orang-orang yang mengatakan itu agar meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pun pasti akan menang. Orang itu pasti masuk penjara, karena semua orang bisa saya atur. Belakangan saya dengar banyak publik yang membela orang itu. Saya tak peduli, silakan saja. Biar mereka tahu siapa saya. Biar mereka tahu siapa yang punya negara ini. Biar mereka tahu siapa yang mengatur Presiden. Terus, apakah ucapan itu bisa disebut kritik? Bagi saya itu bukan kritik. Kalau para pakar demokrasi mengatakan itu kritik, saya tak peduli. Saya mau hajar orang itu, supaya yang lain tak berani lagi mengkritik saya. Kebebasan bicara, kebebasan berpendapat, no way, gak ada itu. Mau kalian bawa kemana, silakan saja. Saya ini Menko,
Kekuasaan saya besar. Saya berkuasa penuh. Kalian mau apa? Said Didu akan didukung oleh rakyat dan Din Syamsuddin akan ikut serta. Ancaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan memidanakan Said Didu gara-gara kritik terkait penanganan corona dan ngototnya pemerintah meneruskan proyek ibu kota baru. Tak diduga malah berbalik menjadi gelombang perlawanan terhadap menteri yang kerap disebut real presiden itu. Dukungan terhadap Said Didu begitu kencang dan juga masif. Bukan saja dari netizen yang membahanakan tagar "We all stand with Said Didu" di seantero dan jagat media sosial hingga menjadi trending dunia. Dukungan pun juga disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Di antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga mantan Ketua MUI Pusat. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan saya akan ikut serta. Begitu kata Din Syamsuddin melalui akun Twitter pribadinya @opinidin pada hari Jumat 3 April yang lalu. Din menyampaikan ini menanggapi berita kompas.com yaitu berjudul Luhut Panjaitan akan tuntut Said Didu ke jalur hukum. Selain Din Syamsuddin, tokoh yang menyatakan dukungan kepada Said Didu adalah Imam Syamsi Ali dari New York yang turut menyuarakan dukungannya. Jika Anda alergi bahkan fobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah ataupun tersinggung ketika dikritik oleh rakyat menandakan Anda ini tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan. We all stand with Said Didu. Begitu kata Imam Syamsi Ali di akun Twitternya @syamsiali2 pada hari Jumat 3 April. Memang diketahui sebanyak 198 tokoh dan juga aktivis yang terdiri dari ormas, forum, komunitas lintas generasi, lintas agama, dan lintas suku menyetujui sepenuhnya pernyataan Muhammad Said Didu dan juga Faisal Basri tentang Luhut Binsar Panjaitan yang secara kasat mata sangat mengutamakan kepentingan materi termasuk membiarkan masuknya TKA Cina dalam wabah virus COVID-19 di mana sangat membahayakan dan juga merugikan rakyat Indonesia. Dalam siaran pers yang diterima oleh Harian Terbit, para tokoh dan juga aktivis mengatakan akan membela berdiri di samping Said Didu dan juga Faisal Basri. Bahkan mereka menuntut Luhut Binsar Panjaitan dipecat dari jabatan Menko Marves karena keberpihakannya terhadap rakyat sama sekali tidak ada. Para tokoh itu pun mengancam jika tuntutan tersebut tak terpenuhi, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Joko Widodo selaku presiden terhadap ketidakmampuannya untuk menertibkan bawahan sehingga membahayakan keselamatan bangsa, baik terhadap penanggulangan bencana pandemi corona maupun penanggulangan krisis ekonomi di mana tengah-tengah keduanya itu krisis masih tetap terus berjalan dan proyek infrastruktur serta proyek mercusuar pembangunan ibu kota baru masih berjalan juga. Tokoh dan aktivis yang membuat pernyataan antara lain seperti Dindin Maulani, mantan Ketua LBH Jawa Barat, M. Rizal Fadilah, anggota Muhammadiyah Jawa Barat, Soekardi. Kemudian ada pula Jenderal Purnawirawan TNI Garut, Iwan Sulanjana dari Majen TNI, Elian V. Hakim, kemudian ada Insinyur Syafril Sofyan, Dedi S. Budiman, dan juga Sugeng Waras. Kemudian ada pula Lili Zuraida yang merupakan alumni ITB, Kun Priyanbodo. Kemudian ada pula Indra Adil yang merupakan aktivis 78 dan alumni IPB, Yayat Sudrajat yang merupakan Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Radar Tribaskoro yang merupakan aktivis dari Bandung, Usman Nasution yang merupakan aktivis 78, Hatta Taliwang yang merupakan aktivis 78, Musni Umar yang merupakan aktivis 78, dan Jimmy Siahaan, serta tokoh-tokoh lainnya. Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19.
Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemik corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi.